Halo teman-teman semua, selamat datang dan sampai berjumpa kembali di Relaktivitas ya. Sampai berjumpa kembali, gak tau lah dari mana tuh gue kepikiran ngomong kayak gitu. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan bahagia selalu, diberikan rezeki yang cukup, kesehatan yang cukup, dan juga ketika ada teman-teman yang dilebihkan, maka jangan lupa untuk memberikan kepada yang kekurangan. Apalah gue ngomong apa? Nah, kali ini ada topik yang pengen gue bawa, teman-teman semua, yaitu topik yang sering kita temukan, mungkin jarang orang bahas, yaitu tentang sikap menyangkal ya. Menyangkal itu artinya ya tidak menerima fakta. Menyangkal itu, ini warna apa? Hijau kan gitu. Orang yang menyangkal akan mengatakan bahwa ini bukan hijau, ini merah kayak, ini biru kayak. Dia tidak menerima fakta bahwa ini hijau gitu. Jadi itu bukti atau tindakan, salah satu tindakan bentuk menyangkal. Kenapa gua angkat isu ini atau sikap atau sifat ini? Karena gua menemukan banyak hal menarik nih tentang penyangkalan ini gitu. Apalagi sekarang kan pemahaman liberal sudah mulai masuk ya ke lingkungan kita. Kaum LGHD-TV ya itu udah mulai ya kayak terang-terangan gitu menunjukkan sikap, perilaku dan tindakan mereka di depan umum gitu. Keberadaan mereka yang gue lihat, yang sering gue lihat ataupun media tampilkan itu adalah tentang penyangkalan mereka tentang role mereka atau gender mereka gitu. Banyak di antara mereka yang menyangkal bahwa dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki, tapi dia menyangkal itu dan dia mengakui dirinya sebagai seorang non-biner lah, atau inilah, atau kadal lah, atau burung merpati, atau pesawat terbang ya. Mereka menganggap ya gender mereka tuh aneh lah pokoknya, jadi di luar daripada dua gender ini gitu, laki-laki atau perempuan. Ini kan adalah bentuk penyangkalan, bentuk ketidakterimaan atas sebuah fakta yang terjadi gitu. Padahal faktanya sudah jelas, mereka dilahirkan ya sebagai laki-laki, sebagai perempuan, tapi mereka menolak itu. Kenapa lagi gue bahas? Kan ini berbahaya loh teman-teman. Berbahayanya kenapa? Sikap denial ini akan mematikan logika kita dalam berpikir. Karena salah satu cara seseorang berpikir dengan logis, menggunakan logikanya, adalah tentang menerima kenyataan atau fakta yang terbukti secara empiris. Secara saintifis apalagi, itu lebih memperkuat gitu. Karena itu adalah salah satu modal kita untuk menuju kebenaran gitu. Bukankah kita hidup ini berusaha untuk selalu mencari sesuatu kebenaran dalam dunia ini? Bukankah kita hidup mencari sesuatu yang benar, entah itu menurut kita ataupun konsep agama kita ataupun konsep ideologi kita? Kita berusaha mencari kebenaran, tapi orang-orang yang denial ini mereka justru menolak dan tidak menerima kebenaran. Nah, gua paham kenapa orang-orang ada yang denial terhadap sebuah fakta, yaitu adalah tentang mereka lebih mengedepankan ego, emosi, dan keinginan mereka daripada fakta yang terjadi. Misal, gua sebagai seorang, kita tarik deh ke 2019 ya, zaman cebong kampret. Misal ya, cebong itu kan dikonotasikan untuk pendukungnya Pak Jokowi, dan kampret ini dikonotasikan pendukungnya Pak Prabowo, atau saat itu konsepnya Ahok dan Pak Anies gitu ya, Pak Ahok dan Pak Anies gitu. Nah, ketika ternyata yang jadi presiden terpilih adalah Pak Jokowi, lalu para golongan yang dikonotasikan sebagai kampret ini tidak menerima fakta bahwa Pak Jokowi sebagai presiden. Ada yang menentang setiap kebijakannya, baik itu dampaknya beneran baik atau dampaknya buruk. Tetap ditolak, tidak diterima sama sekali. Tidak disetujui, mereka tidak menyetujui bahwa Pak Jokowi sebagai seorang presiden sama sekali. Ini buruk karena ini akan memecah sistem pemerintahan kita, sistem keamanan nasional kita, sistem berdemokrasi kita. Ini kan menjadi rusak gitu. Atau dibalik deh, misalkan ternyata yang menang Pak Prabowo, ada kemungkinan ternyata yang para cebong ini tidak menerima bahwa kemenangan Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Ini bahaya banget. Contoh lebih ekstrim lagi, misalnya ada teman-teman, salah seorang teman kalian misalkan dia beragama Islam, misalkan ya, bukan salah satu teman kalian, pasti banyak di antara kalian yang beragama Islam atau mungkin bahkan kalian sendiri.
Gue sering melihat gitu di antara teman-teman gue, ada dia seorang muslimah sebagai seorang perempuan. Tentu sebagai seorang muslim kita perlu meyakini bahwa seorang muslimah itu wajib menggunakan hijab atau jilbab atau penutup badan ya, dan lain sebagainya. Entah banyak bahasa yang dipergunakan untuk pakaian yang menutup aurat, intinya gitu kan. Gue bukan seorang yang Islamnya konservatif, gue lebih ke moderat, ya udah pada akhirnya ya bertoleransi atas pilihan orang, tapi ada konsep bahwa itu wajib loh teman-teman. Nah, kenapa gue nyebut ini ekstrim? Gue nggak mengatakan gue si paling menutup aurat, gue enggak. Sama mungkin ada beberapa kesempatan gue juga kelepasan atau apalah tindakan lainnya. Ini intinya gue pembahasan tentang denialnya gitu. Mereka tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan hijab juga, dan mereka berani mengatakan bahwa tidak berhijab atau tidak berjilbab itu boleh. Ini kan konyol. Udah jelas faktanya diwajibkan karena mereka lebih nyaman, mereka lebih suka untuk tidak menggunakan hijab. Mereka mengatakan bahwa hijab tidak wajib, hijab tidak boleh. Ini adalah sesuatu yang salah teman-teman. Jadi nggak baik juga sih konsep seperti ini, tapi coba dengarkan. Menurut gua akan jauh sedikit lebih baik, nggak lebih baik sih, cuman kayak lu terserah deh. Masalah hijab, masalah lu menggunakan hijab ataupun menggunakan jilbab itu urusan lu. Tapi ketika lu mengatakan bahwa tindakan lu itu benar, lu salah. Mau bagaimanapun lu salah gitu. Jadi terserah lu mau pakai jilbab, lu mau pakai hijab atau enggak, silahkan. Tapi faktanya bahwa sebagai seorang muslim itu wajib, gitu loh. Atau konsepnya gini, menggunakan helm deh. Ada di antara teman-teman kita nggak suka pakai helm dan dia mengatakan bahwa yang menggunakan bahwa helm itu nggak wajib dalam menggunakan kendaraan. Maksud gue terserah lu nggak pakai helm kayak, atau lu mau kepalanya kenapa-napa kayak karena kecelakaan, atau lu emang nggak nyaman, atau lu nggak suka sama orang yang pakai helm, silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa tidak menggunakan helm itu tidak apa-apa. Karena itu akan berbahaya kalau misalkan sampai terdengar orang lain dan orang lain terpengaruh gitu loh teman-teman. Paham ya nyampe sini? Jadi orang-orang yang denial ini dia mengedepankan ego, keinginan, hasrat ataupun sifat di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini suatu kebenaran, dan yang paling berbahaya lagi dia mengajak orang lain dalam kesesatannya atau dalam ketidaktepatannya. Dan lebih berbahaya lagi, dia justru menjelek-jelekan orang yang sudah dalam kondisi kebenarannya gitu. Jadi tidak hanya sampai situ. Orang yang denial ini bahkan bisa sampai bersikap ekstrim sampai menyalahkan orang lain yang justru benar. Contoh tadi yang kasus hijab ya, misal denial biasa tuh nyampe sini, tidak berhijab tuh boleh kok gitu. Itu denial paling biasa. Ekstrimnya adalah gue mah nggak berhijab juga, jiwa gue bersih, hati gue bersih. Tuh ada dia pakai hijab tapi kelakuannya A, kelakuannya B. Jadi yang disalahkan adalah hijabnya gitu. Atau ada teman kita yang gue mah nggak pakai helm juga boleh. Tuh yang pakai helm tapi dia balap-balapan, tapi dia suka ngebut-ngebutan. Udah, ini logikanya rusak. Ini pemahamannya salah. Ini udah benar-benar tersesat lah ke jalan yang tidak benar sama sekali. Dan ini perlu kita ketahui teman-teman. Ini salah ya yang kayak gini. Atau konsep lainnya yang lebih ekstrim juga ya. Minum minuman keras. Kita setuju dong. Dalam mazhab apapun sejauh yang gua ketahui itu haram gitu ya. Tapi masih ada gitu muslim yang mengatakan bahwa boleh kok meminum minuman keras. Wah udah, itu udah kacau banget, logikanya nggak benar-benar berjalan sama sekali. Mengatakan itu boleh. Dan yang lebih konyol lagi, dia punya pembenaran atas tindakannya. Wah, gue walaupun masih minum minuman keras, gue walaupun masih minum ini, minum itu, tapi gue masih berbuat baik tuh ke orang lain. Gue nggak merugikan orang lain. Lihat dia nggak minum, nggak ngerokok atau nggak ngapain gitu, tapi dia korupsi gitu. Mendingan gue. Jadi nggak ada pembenaran loh teman-teman untuk hal tersebut, walaupun itu konteksnya ya kayak buruk gitu. Jadi menurut gue, sejauh yang gue ketahui, kalau misalkan lu nggak bisa memberikan dampak baik ke orang lain, seenggaknya lu nggak usah mengajak orang lain, lu nggak usah mempengaruhi orang lain, dan paling penting lu nggak boleh sampai nyalahin orang lain yang memang sudah di jalan yang benar gitu. Jadi kasihan gitu.
Itu denial yang udah ekstrim banget menurut gue, ya. Oke, gue cukupkan itu untuk pembahasan denial dalam ruang lingkup kok banyaknya Islam ya. Cuman ya mungkin karena lingkungan gue kebanyakannya memang Muslim dan gue juga sebagai Muslim gitu ya. Ya gue nggak keberatan menyampaikan ini karena memang kenyataannya ya kita nggak bisa dong menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Walaupun kita masih di dalam mode haram, kita misalkan masih minum minuman keras, kita masih tidak menggunakan hijab, kita nggak boleh sampai mengatakan bahwa kedua hal tersebut itu boleh atau halal gitu kan. Itu sih poinnya menurut gue. Nah lanjut lagi, denial ini bakal berbahaya lagi ketika nanti akan menurun ke anak keturunan kita, pemahaman generasi anak bangsa kita. Kenapa? Karena coba bayangkan di suatu sekolah ya yang sudah gitu, udah gitu. Kita punya sistem pendidikan yang nggak ideal, kurang ideal dibandingkan dengan konsep-konsep akademis yang lain atau di negara lain. Ditambah lagi dengan sikap seperti ini, sifat seperti ini, maka yang terjadi adalah chaos gitu, berantakan, kacau. Bayangin seorang bapak mendengar anaknya berantem sama anak orang lain. Dia nggak peduli anaknya salah atau benar. Ternyata anaknya yang mukul duluan anak orang lain. Dia bakal terus ngebela anaknya, dan anaknya merasa punya power atas tindakan bapaknya tersebut. Itu kan salah. Bapaknya menyangkal bahwa anaknya yang mukul duluan. Bapaknya denial bahwa anaknya mukul duluan. Bapaknya mencoba untuk mempersekusi anak orang lain, dan anaknya akan muncul ideologi atau pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan dia benar dan dia punya power atas bapaknya itu. Ini kan berbahaya teman-teman. Nggak sebaiknya sikap seperti ini dipertahankan. Dan ya semoga teman-teman yang mendengarkan materi kali ini, kok materi juga udah kayak ngajar aja ya, mendengarkan pembahasan gua kali ini, semoga kita semua, walaupun misal di antara kita termasuk gua juga masih melakukan beberapa kesalahan, kita nggak boleh sampai menyangkal. Kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Misalkan ada teman-teman yang masih minum minuman keras sebagai seorang muslim, ya kita mencari, walaupun kita masih bertindak seperti itu, memang tidak mudah kan keluar dari hal tersebut gitu kan. Tapi kita berusaha untuk keluar. Yang paling penting kita berusaha untuk keluar dan tidak membenarkan tindakan kita, dan tidak menyalahkan orang yang sudah memang jauh meninggalkan atau benar gitu. Jadi kita sama-sama bareng keluar dari zona hal tersebut, dan sama sekali tidak melakukan denial atau penyangkalan, karena berkemungkinan akan menyebabkan dampak buruk yang menyebabkan generasi kita juga terpengaruh atas hal tersebut gitu. Ya. Jadi teman-teman lebih aware lagi, lebih peduli lagi ke lingkungan di sekitar kita. Dan kasus seperti ini banyak, denial itu banyak. Emang gak semua orang bisa menerima kebenaran. Kebenaran itu pahit, kebenaran itu sakit. Maka yang bisa menerimanya hanyalah orang-orang kuat. Orang lemah gak terima soal kebenaran. Orang lemah gak mampu mendengar mereka salah, gak mampu. Maka itu ya teman-teman harus jadi pribadi yang kuat. Kita juga, gue juga. Jadi kenapa sih gue nyebut temen-temen mulu gitu, padahal gue juga nggak kuat-kuat amat gitu. Padahal gue aslinya sangat lemah, lembut, gemulai. Enggak juga. Intinya gue juga banyak kekurangan. Jadi kita sama-sama bareng keluar dari kelemahan kita, mencari jati diri kita, mencari penyelesaian akhir bagaimana menanggapi dan menyelesaikan masalah. Oke? Jadi itu penjelasan untuk hari ini mengenai denial atau penyangkalan. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dalam video ini. Dan kalau teman-teman suka, silakan like. Kalau nggak suka juga boleh dislike. Atau teman-teman ya merasa ada seseorang yang harus mendengarkan poin-poin tadi, teman-teman boleh share dan sampaikan di sosial media teman-teman. Oke? Dan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Dan sampai jumpa di aktivitas yang akan datang. Bye-bye.